saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Hari ini adalah hari bersejarah yang istimewa. Istimewa oleh karena 70 tahun yang lalu, pada tanggal 25 April tahun 1950, Republik Maluku Selatan diproklamasikan di kota Ambon. Satu negara yang baru dilahirkan. Istimewa juga karena untuk pertama kali dalam sejarah RMS, oleh karena virus corona menyebarkan di seluruh dunia, kita tidak bersekempatan merayakan ulang tahun RMS besar-besaran. Rasa sakit ini terasa kurang sakit ketika ketong sadari bahwa banyak orang di mana saja mereka tinggal sekarang harus mengalami yang keluarga, teman-teman, kenalan meninggal dunia sendiri-sendiri sebab akibat virus ini. Hari ini juga ketong ingat mereka. Seperti pada hari ini juga ketong harus ingat pejuang-pejuang yang telah korbankan diri untuk kebebasan tanah air dan bangsa Maluku. Mereka semua adalah pahlawan. Dari dokter, semukil, hingga sukarela. Sukarela muda yang seringkali hanya berumur 15 sampai 16 tahun. Yang telah berjuang tanpa senjata melawan agresor Indonesia. Secara khusus, beta juga menyebut para pejuang yang lahir di luar tanah air. Seperti di Belanda, yang besar di sini belum pernah kembali ke tanah air Maluku, tetapi telah korban diri mereka untuk RMS. Mereka juga selalu hidup dalam ingatan ketong. Pada saat yang sama, situasi ini mengajarkan ketong semua untuk mengerti bagaimana rasanya kalau tidak bisa merayakan ulang tahun RMS di depan umum dan secara besar-besaran. Sekarang baru ketong sedikit saja rasa mengalami sendiri apa yang telah dialami oleh bangsa ketong di Maluku dalam 70 tahun terakhir ini. Sejak tahun 50, mereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk secara terbuka merayakan proklamasi RMS. Selalu harus tersembunyi. Biar keadaan begitu susah di tanah air, bangsa kami di Maluku tiap tahun menunjukkan semangat yang tidak terputus-putus. Juga tahun ini, sekian banyak bendera RMS yang dinaikkan. Kami hanya bisa rasa bangga dengan keberanian mereka. Seperti kami juga rasa bangga dengan melihat bahwa bangsa kami di Belanda, meskipun dengan segala pembatasan, tidak tinggal proklamasi RMS lalu begitu saja. Kami sedang melihat bagaimana di tingkat lokal, khususnya anak-anak muda, generasi 3 dan ke-4, secara kreatif merayakan hari ulang tahun RMS. Saudara, jelas RMS hidup dalam ketong punya hati semua. Perayaan 70 tahun RMS adalah juga satu kesempatan yang istimewa untuk menjadi titik balik dalam fikiran yang waras sebagai bangsa Maluku. Ketong harus sadari bahwa perjuangan ketong yang panjang dan sulit ini hanya dapat diakhiri dengan baik jika ketong berjuang bersama. Jangan bertentangan satu sama dengan lain. Kami hanya punya satu musuh, itulah penjajah Indonesia. Perjuangan itulah semua punya. Ketong masing-masing maupun secara sendiri dan juga secara bersama bertanggung jawab atas caranya bagaimana perjuangan dijalankan. Yang berlaku secara titik tolak untuk pemerintah RMS adalah yang berikut. RMS adalah satu negara hukum yang didirikan cara jalan yang sah. Satu negara yang mulai hidup dari tahun 50 dan tetap hidup terus sampai saat ini menurut peraturan-peraturan hukum internasional. Apakah RMS diakui oleh negara-negara lain atau tidak? Itu tidak penting.
Negara ini, RMS, dipimpin oleh pemerintah di pengasingan. Dan ketong tidak boleh membiarkan negara ini diruntuhkan oleh oknum-oknum dan organisasi-organisasi siapa saja yang bertindak tanpa pikiran yang waras. Oknum-oknum yang secara sadar atau tidak sadar mencoba hancurkan fondasi RMS. Tetapi usaha-usaha itu juga tidak dapat akan berhasil. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda bersama-sama sedang berusaha ini selama 70 tahun. Hingga saat ini, RMS telah mampu untuk tangkis semua serangan. RMS hidup dan selalu hidup terus. Pemerintah RMS menghimbau kepada saudara-saudari, semua yang cinta perjuangan, melihat titik tolak yang beta tadi sebutkan untuk bekerja sama dengan pemerintah RMS. Kami sangat perlu saudara-saudari untuk pekerjaan yang harus dilakukan, maupun melakukan prosedur-prosedur hukum internasional, lobi internasional, memperkuatkan undang-undang dasar RMS dan membentukkan parlemen RMS. Beta sampaikan kepada Republik Indonesia pada hari peringatan 70 tahun RMS, bahwa di mana saja mereka ada, tetap nanti merasakan napas panas RMS di lehernya. Beta ingin mengatakan yang berikut dengan tegas kepada bangsa kami di tanah air. Kedudukan selama 70 tahun oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menghasilkan yang baik untuk tanah dan bangsa Maluku. Sebaliknya yang berlaku. Saudara-saudara tahu bahwa Maluku memiliki kekayaan sumber-sumber daya mineral yang begitu besar. Lautan Maluku termasuk yang terkaya di dunia. Saudara, Maha Esa yang besar memberikan kekayaan ini untuk tanah dan bangsa Maluku. Jauh sebelum Republik Indonesia aneksasi ilegal tanah Republik Maluku Selatan. Sebagai satu hadiah atas aneksasi ini, Maluku sekarang berada di posisi nomor 3 dalam daftar daerah-daerah yang termiskin di Indonesia. Kualitas pendidikan di Maluku boleh disebutkan buruk. Perawatan kesehatan memiliki kualitas yang lebih buruk lagi. Orang-orang hidup tetap dalam keadaan rasa takut. Kebebasan berekspresi politik tidak ada. Warga RMS ditangkap dan disiksa. Kemudian divonis hukuman penjara sangat tinggi. Itulah teror negara yang dilakukan oleh Republik Indonesia. RMS bukan gerakan makar, merupakan bahaya. Itu adalah semata-mata propaganda Indonesia. Kejahatan adalah Republik Indonesia sendiri, yang dengan sengaja membuat orang Maluku miskin dan bodoh. Oleh karena itu, beta katakan kepada saudara semua, pintu gerbang menuju kebebasan, hidup aman dan makmur bagi semua warga Maluku, terlepas melihat latar belakang Islam atau Kristen, adalah RMS, bukan Indonesia. Saudara, hanya Blok Masela saja dan lautan Maluku memberikan penghasilan lebih dari cukup untuk memberi bangsa Maluku satu masa depan yang sangat baik, yang luar biasa. Masa depan tanpa kemiskinan, dengan pendidikan berkualitas tinggi dan perawatan kesehatan yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, perlu sekali dengan segala cara yang mungkin, ketong menentang aneksasi dan eksploitasi Maluku oleh Republik Indonesia. Saudara tahu bahwa senjata yang paling kuat dan tajam sudah ada dalam tangan saudara. Senjata itulah bersuara. Saudara-saudara sebangsa, bangunlah. Buka mata, buka telinga. Saudara, sadarilah bahwa bangsa Maluku hidup dalam kemiskinan di atas gunung yang emas. Bersuaralah bahwa saudara-saudari ingin hidup bebas dan menuntut hak kekayaan alam
yang adalah milik negara dan bangsa Maluku, bukan milik Indonesia. Jangan merasa puas dengan uang rokok 10% yang dikasih oleh Jakarta sebagai bagian dalam hasil dari tanah dan lautan leluhur ketong sendiri. Tuntut apa yang ketong punya. Bangsa Maluku adalah bangsa ahli furu, bangsa perjuang yang tidak takut siapa saja, yang tidak pernah mundur, yang tidak pernah menyerah. Mena, bersaudara, jangan tinggal diam. Ini terutama berlaku untuk pemimpin politik Maluku, dari Bapak Gubernur Murad Ismail hingga raja-raja negeri, juga para mahasiswa dan pemimpin-pemimpin agama. Saudara-saudari semua harus menyadari bahwa saudara-saudari ikut bertanggung jawab atas keadaan yang sangat buruk pada saat ini. Kalau tinggal diam terus, anak-anak dan cucu-cucu bangsa Maluku akan pasti menghadapi hidup yang miskin dan putus asa sampai di masa depan yang jauh. Pemerintah RMS melanjutkan perjuangan melalui jalan yang telah dipilih. Itulah tuntutan pertanggungjawab terhadap Republik Indonesia oleh RMS akan semakin dilanjutkan. Ini berlaku untuk lobi internasional. Penting sekali juga memperkuatkan Undang Dasar Republik Maluku Selatan, termasuk diperlukan realisasi satu parlemen untuk mewakili bangsa Maluku di mana saja berada. Segala perkembangan RMS itu pasti dipercepatkan jikalau bangsa Maluku di mana saja berada, terlebih di tanah air, berdiri di belakang perjuangan dan pemerintah RMS. Dan semua sekuat-kuatnya bateria Maluku merdeka. Geachte landgenoten, tot slot enkele woorden in het Nederlands aan u allen gericht. De RMS viert vandaag haar 70ste verjaardag. Onder omstandigheden welke wij ons niet eerder hebben kunnen voorstellen. Ondanks de huidige situatie brengt dat geen verandering in het doel van de strijd. Een vrije republiek der Zuid-Molukken. Ik heb in het voorgaande duidelijk gemaakt dat onze strijd succesvol te maken is als het volk in Maluku haar stem laat horen. Hoe moeilijk het ook mogen zijn. En we zien dat dat ook steeds meer gebeurt. Steeds meer zien we uitingen, bijvoorbeeld via de sociale media, waaruit een zeer sterk bewustzijn van het volk, met name onder jongeren, blijkt. Zij worden zich steeds meer bewust van de realiteit dat Maluku door Indonesië wordt bezet. Zij zien steeds meer in dat alle rijkdommen van Maluku de afgelopen 70 jaar door Indonesië zijn geëxporteerd. Zij leren steeds meer beseffen dat zij in armoede leven in een rijk land, waar ze niet vrij zijn om te doen wat zij willen. Indonesië weet dat en daarom zien we dat Indonesië angstig reageert. De Indonesische anti-RMS-propaganda-machine draait op volle toeren. En dat is een goed teken. Na 70 jaar heeft de Republiek Indonesië de RMS niet kunnen uitbannen. Het doodvonnis van Dr. Sumokil, uitgesproken nota bene op 25 april 1964 door het speciale militaire tribunaal, heeft geen enkel effect gehad op het voortbestaan van de RMS. Het tegendeel, de RMS gaat onverminderd voort. Tot de jonge generatie wil ik het volgende zeggen. Toon uw betrokkenheid niet enkel op 25 april. Zie de viering van 70 jaar RMS als een keerpunt in jullie verantwoordelijkheid en bijdrage aan de RMS-strijd. Jullie zijn allemaal terecht trots op de wijze waarop de eerste generatie de strijd heeft gevoerd. De foto's en beelden op Facebook roepen emoties op, bij ons allen. De pijn en het verdriet is voelbaar. Tegelijkertijd zien wij een eerste generatie, gedisciplineerd, fier, loyaal aan de leiding en vooral gul als het gaat om het ondersteunen van de strijd. Dit respect, wat jullie allemaal terecht koesteren voor de eerste generatie, heeft alleen maar echte waarde als jullie zelf deze gevoelens van trots gaan vertalen in daden. Stroop je mouwen op, wees loyaal aan de strijd en aan de leiding en stop met zeuren. Lever met alle kennis en talenten die je hebt
een constructieve bijdrage aan de strijd. Pas dan kan de eerste generatie, die ons intussen grotendeels heeft verlaten, op hun beurt trots zijn op hun nazaten. De derde en vierde generatie, die laten zien dat zij werkelijk op hun andere dagen dan alleen op 25 april in staat zijn de fakkel van de RMS-strijd brandend te houden. Een mooie cadeau ter gelegenheid van de 70-jarigste viering van de RMS is niet denkbaar. Saudara-saudari, seperjuangan dan setana ayah. Perjuangan RMS jalan terus sampai kemenangan. Mina! Sama-sama Toma maju diri kanan gunung mana lautan biru jauh di sana dari yang lawan merah kalau bukan suatu sana Beta Maluku, Jose Maluku, maju dan daku